Syekh Salahuddin menjelaskan bahwa nama Imam Mahdi justru bukan Muhammad, pastinya nama selain Muhammad. Karena kalimat yuwati'u memiliki konsekuensi kemiripan yang artinya justru yang dimaksud bukan kalimat yang disebut. Jika Nabi mengatakan namanya yuwati'u ismi, mirip dengan namaku, maka artinya maknanya adalah nama selain namaku, namun memiliki kemiripan di dalamnya. Inilah misteri nama Imam Mahdi yang paling membingungkan banyak umat Islam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah semuanya? Jumpa lagi di channel kita Hijrah TV, channel khusus yang membahas informasi menarik seputar akhir zaman. Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, bagi sahabat yang selalu penasaran dengan kabar akhir zaman, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar sahabat hijrah selalu mendapatkan berita paling update dari channel kita ini. Terima kasih, mari kita mulai pembahasan kita tentang nama Imam Mahdi. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, nama Imam Mahdi menjadi topik pembicaraan yang cukup panas, bahkan telah menjadi perdebatan di tengah-tengah umat Islam. Hal ini tentu bukan tanpa sebab dan alasan. Pertama, perbedaan dalam memahami hadis Nabi yuwati'u ismuhu ismi. Ya, hadis yang sama namun dipahami dengan maksud yang berbeda. Kedua, perbedaan latar belakang keilmuan dan pengalaman dari orang yang membaca dan menyampaikannya. Yang ketiga, inilah salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi, telah ditulis ketetapannya dan telah kering pula tintanya. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bahwa nama adalah simbol atau lambang sekaligus kunci pengetahuan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka dari sini kita tahu bahwa sebuah nama pastilah mengandung makna yang sangat dalam, sehingga tidaklah heran jika Islam menganjurkan umatnya agar memberikan nama yang baik pada sesuatu. Sebagaimana Allah juga melarang hambanya untuk saling merendahkan dengan menyebut panggilan-panggilan yang buruk atau nama-nama yang tercela. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tasammu bi ismi, wa la takannu bi kunyati, wa inni ana Abul Qasim, aqassimu bainakum." Namailah dengan namaku, tetapi janganlah menjulukinya dengan julukanku. Sesungguhnya aku adalah Abul Qasim yang akan membagi di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai Allah Ta'ala ialah nama-nama seperti Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Demikian Islam mengajarkan setiap kemuliaan dan keindahan. Tiada satu perkara pun dalam kehidupan dunia ini kecuali Islam datang dan menyempurnakannya. Hingga tiada satu kebaikan pun melainkan telah dijelaskan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya sebuah nama hingga orang Arab dahulu berkata, "Min ismika a'rif abaka." Dari namamu aku bisa mengetahui bagaimanakah ayahmu. Bukan karena nama ayahmu berada di belakang namamu, tetapi bagaimanakah ayahmu memberikan nama kepadamu. Tentu ayah yang baik akan memberikan nama yang baik kepada anaknya, hingga orang-orang pun akan mengenali kebaikan ayahnya dari nama yang telah ia berikan kepada putranya. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu titik terang tentang siapa sestinya nama Imam Mahdi.
Dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Lau lam tabqa minad dunya illa yaumun la tawalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsallahu fihi rajulan min ahli baiti aw min ahli yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi." Bila tiada tersisa dunia ini kecuali satu hari saja, maka Allah akan panjangkan hari itu hingga dia mengutus salah seorang dari keluargaku namanya seperti namaku dan nama ayahnya adalah namaku. Hal ini bisa kita telusuri dari beberapa ayat Al-Quran yang menyebut kalimat yuwati'u sebagaimana disebutkan dalam hadis yuwati'u ismuhu ismi. Dan kita akan dapati satu surah dalam Al-Quran yang menyebut kalimat yuwati'u, yaitu di surat At-Taubah ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan bulan-bulan itu. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang telah Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksud dari mengundur-undurkan bulan haram adalah menangguhkan kesucian bulan haram tersebut kepada bulan yang lain, sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyah. Bangsa Arab yang terkenal suka berperang itu merasa bosan bila 3 bulan berturut-turut tidak memanaskan pedang mereka dengan peperangan, hingga satu ketika muncullah inisiatif untuk mengakhirkan kesucian bulan Muharram hingga bulan Safar. Hal ini karena setelah 2 bulan sebelumnya, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, mereka cukup lelah menahan diri daripada berperang. Maka mereka pun mengakali syariat yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, luhur mereka, dengan jalan memindahkan atau menggantikan kesucian bulan Muharram kepada bulan Safar, bulan yang sebenarnya tidak termasuk dalam bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun menyebut perilaku jahiliyah mereka dengan menambahkan kekafiran atau menambah kekafiran. Kekafiran karena mereka tidak beriman kepada Allah, dan kekafiran karena mereka ingkar terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah dalam bulan-bulan haram itu. Dan untuk lebih jelasnya, sahabat bisa melihat keterangan para mufassirin tentang ayat di atas dalam kitab-kitab tafsir. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita akan mencari jejak siapa sebenarnya nama Imam Mahdi. Sebelumnya kita telah mendengar ungkapan Nabi tentang nama Imam Mahdi, yuwati'u ismi, namanya seperti dengan namaku. Dan kita pun telah mengetahui makna kalimat itu, kalimat yuwati'u atau muwata'ah, dari ayat 37 dalam surat At-Taubah di atas, di mana kalimat itu muncul dalam satu surat yang di dalamnya banyak berbicara tentang peperangan. Bahkan kalimat itu juga muncul dalam kisah kaum Arab jahiliyah yang berhubungan dengan haji dan peperangan. Di mana kita pun ingat bahwa Imam Mahdi kelak akan dibaiat di musim-musim haji, di bulan-bulan haji, di mana lagi kalau bukan di Masjidil Haram di bulan haram. Wallahu a'lam. Sahabat hijrah semakin penasaran dengan nama Imam Mahdi? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada sahabat yang lainnya agar kebaikan yang ada di dalam video ini semakin meluas dengan usaha sahabat semuanya. Terima kasih. Setelah kita tahu bahwa orang-orang kafir yang mengakali syariat Allah yang berkaitan dengan bulan haram atau bulan suci, di mana bulan-bulan dalam satu tahun ada 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, serta Dzulhijjah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang disucikan, di mana 3 bulan pertama berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian yang keempat adalah bulan Rajab.
Kaum jahiliyah mengundurkan bulan Muharram sampai ke bulan Safar, atau mereka menganggap bulan Muharram itu bulan Safar dan mereka menjadikan bulan Safar sebagai bulan Muharram. Jadi mereka mendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang datang terlebih dahulu. Muharram Safar menjadi Safar Muharram. Sampai di sini saya harap semua sahabat hijrah memahaminya. Inilah usaha kaum jahiliyah mengakali urutan bulan haram, di mana Allah menjelaskan perilaku mereka dengan bahasa yang indah, liwati'u iddata ma harramallah, agar mereka bisa menyesuaikan jumlah hitungan atau bilangan yang telah Allah haramkan. Jadi muwato'ah itu contohnya adalah seperti tindakan kaum jahiliyah di atas, menukar bulan Muharram dengan Safar dan bulan Safar dengan Muharram. Artinya jika muwato'ah ini diterapkan pada nama Imam Mahdi, maka kita bisa melihat hasilnya sebagaimana berikut ini. Namanya yuwati'u ismi wasmu abihi ismu abi. Namanya mirip dengan namaku dan nama ayahnya adalah namaku. Bila nama Nabi Muhammad adalah Muhammad dan nama ayahnya adalah Abdullah, bisa kita tuliskan nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Maka dengan ayat di atas, nama Imam Mahdi akan menjadi Abdullah bin Muhammad, dengan mengakhirkan kata atau mengakhirkan nama Muhammad yang tadinya di awal, kita akhirkan di nama yang kedua. Sampai di sini apakah sahabat semuanya paham? Oke, insya Allah kita sambung di video yang berikutnya, karena penjelasan tentang nama Imam Mahdi Al-Ibrahim ini cukup panjang dan cukup membutuhkan pemahaman. Maka silahkan sahabat mengulang video ini agar sahabat semuanya paham. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan dibagikan ke teman-teman dan sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam wa ahkam. Wa sallallahu ala nabihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam hijrah.